Pemahaman mata uang rupiah, transaksi keuangan digital hingga pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang penting diketahui masyarakat. Terlebih di tengah isu-isu maraknya aktivitas keuangan ilegal. Hal tersebut ditekankan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang dalam Training of Trainers Cinta Bangga Paham Rupiah yang diikuti ratusan kepala sekolah se-Kota Batu di Hotel Senyum Batu hari ini. Tanpa ada jasa, Bapak Ibu guru, tenaga pengajar di wilayah Kota Batu. Sungguh berbahagia tentunya hari ini. Sebelum itu izinkan saya juga untuk berpantun terlebih dahulu. Pagi cerah di Kota Batu, udara sejuk semangat menyatu. Selamat datang para pendidik bermutu. Mari bersama ikuti Training of Trainers CPP Rupiah, bersama kita tumbuh dan maju. Luar biasa sekali, hari ini tepat Rabu 23 Juli 2025 kita akan bersama-sama bersinergi dan juga akan sharing informasi pengetahuan yang sangat luar biasa bersama seluruh tenaga pengajar di wilayah Kota Batu. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, Ibu Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Timur ya, wilayah Malang, Ibu Febrina. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Bapak Hori, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, dan Ibu Deputi dari BI, serta yang saya hormati juga segenap guru Kota Batu yang hadir pada kegiatan ini. Izin Ibu MC, kalau tadi Ibu MC itu menyebutnya pendidik, kalau kami menyebutnya adalah guru, karena di Dinas Pendidikan ada istilah GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang bertugas mengajar diistilahkan guru, yang bertugas di tata usaha dinamakan dengan tenaga kependidikan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, izin saya coba mencairkan suasana dengan pantun sederhana. Pergi ke Batu beli buah, apel, jeruk, leci, dan markisa. Hadir TOT, cinta, bangga, paham rupiah. Program unggulan Bank Indonesia. Ibu Bapak, tentu hal yang pertama kita senantiasa bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya, atas nikmatnya. Kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti giat hari ini yang diharapkan akan banyak membawa manfaat. Hal yang kedua, tentu kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan TOT ini, kegiatan yang sangat menarik, menambah wawasan dan literasi untuk semua guru-guru yang hadir di sini. Kemudian beliau-beliau tentu akan bisa mengimbaskan ke teman-teman atau rekan-rekan guru di lembaga tempatnya bekerja. Menarik sekali, sepertinya kalau lihat di rundown, ada materi-materi tambahan berupa speaking, yang jelas juga ada materi tentang bagaimana kita harus selalu cinta, harus selalu bangga dan paham mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Maka selanjutnya kepada Ibu Bapak Guru yang hadir pada kegiatan ini, saya mohon bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ada ribuan guru di Kota Batu,
Namun yang diundang, yang terpilih mengikuti kegiatan ini hanya sekitar 120. Di antaranya adalah panjenengan. Berarti panjenengan bagaimana? Oh, ini kepala sekolah. Mohon maaf. Mohon maaf, baik Bu Bapak kepala sekolah yang di sini adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Berarti penjelasan betul-betul SDM yang luar biasa. Dan ini tepuk tangan untuk yang hadir, kepala sekolah hebat yang hari ini hadir. Berharap sekali penjelasan mengikuti kegiatan ini nanti dapat mengimbaskan pada rekan-rekan kerja, teman-teman guru di sekolah, panjenengan semuanya. Demikian Ibu Bapak hal-hal yang saya sampaikan. Mohon maaf atas salah hilaf tutur kata. Saakhiri wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BI Cabang Malang, Ibu Febrina. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya para kepala sekolah. Alhamdulillah ini semuanya mulai dari jenjang SD, SMP, SMK maupun SMK, baik yang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, Provinsi, maupun yang di bawah Kemenag. Matur suwun, kita berikan aplaus pada Ibu Febrina. Yang kami hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kota Malang dan Kota Batu, Ibu Dewi, terima kasih Ibu. Kolaborasi, sinergi terus kita jalin, kita perkuat dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Kota Batu. Yang kami hormati pula Kepala Kantor Kemenag Kota Batu, Bapak Jainal Arif. Terima kasih Bapak, kita juga tetap berkolaborasi dalam rangka untuk penguatan pendidikan di Kota Batu. Matur suwun sangat kami telah disupport terkait dengan guru-guru keagamaan dalam rangka untuk meningkatkan mental spiritual anak-anak kita. Mudah-mudahan sinergi ini juga terus terbangun dalam rangka untuk penguatan karakter anak didik kita. Yang kami hormati pula Deputi dari Perwakilan Cabang BI, Ibu Siti Nur. Ya, Ibu tadi kami baru tercatat Ibu Siti. Yang kami banggakan para kepala sekolah hebat, termasuk juga mungkin diwakili ada guru-guru hebat yang mengikuti TOT pada pagi ini. Kita berikan aplaus kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di sini dalam rangka TOT Training of Trainer terkait dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah, kita tahun kemarin juga pernah menyelenggarakan TOT kepada para kepala sekolah semua terkait dengan bagaimana para kepala sekolah itu terkait dengan masalah pinjol, kalau nggak salah, pinjaman online ya Bu ya. Pada saat itu kita laksanakan di Golden Tulip bekerjasama dengan OJK. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga diberikan materi tambahan dan sangat luar biasa dari BI bagaimana nanti peran Bapak Ibu sekalian terutama para kepala sekolah sebagai manajemen di sekolah untuk bagaimana menciptakan kecintaan kita, kebanggaan kita, pemahaman kita terhadap rupiah yang menjadi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai mata uang atau nilai tukar yang diberlakukan di negara kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sudah barang tentu saat ini seperti kita ketahui, sebagian besar termasuk kami terkait dengan uang itu paling tidak hanya dilihat dari angkanya saja yang berfungsi sebagai alat penukaran barang dan jasa. Tapi kita tidak pernah paham ternyata di balik terhadap nilai rupiah itu ada nilai-nilai yang sangat berharga.
ada nilai-nilai ideologis yang ada terkandung di dalamnya. Bapak Ibu kalau dilihat, mungkin kita tidak sering mencermati ya, paling lihat, oh banyak punya uang 1.000, 5.000, 10.000, 50. Coba di dalamnya ada gambar apa? Di dalamnya pasti ada gambar pahlawan kita. Di dalamnya pasti ada nilai budaya kita. Di dalamnya ada nilai-nilai yang menggambarkan keindonesiaan kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang, kalau tidak salah, mohon maaf ya Bu Febrina, kalau tidak salah nomor 7 2011 ya, terkait dengan mata uang kita, bahwa mata uang kita, nilai rupiah itu sebagai bagian juga daripada simbol nasional kita. Kan itu tadi Bapak Ibu sekalian, sebagai simbol mata uang yang berlaku di negara kita, di dalamnya kan pasti ada simbol kepahlawanannya, simbol budayanya, simbol kealaman keanekaragaman kita. Sehingga sudah barang tentu menjadi kewajiban kita, terutama nanti Bapak Ibu guru, terutama kepala sekolah, bagaimana untuk menumbuhkan kebanggaan, kecintaan kita terhadap mata uang kita sama dengan kebanggaan terhadap cinta tanah air kita. Kepada yang terhormat Ibu Febrina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami perkenalkan, kalau tadi mungkin Bapak Ibu asing dengan Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia itu Bank Sentral Republik Indonesia, tentunya akan berbeda dengan bank swasta gitu ya. Ada Bank Sentral Asia tentunya akan berbeda karena kami ini adalah banknya bank gitu ya. Kalau misalnya secara teori fungsinya seperti itu, mungkin yang paling mudah. Lokasinya ada di depan alun-alun Kota Malang. Jadi di Kota Malang ada 2 alun-alun, yang alun-alun Merdeka gitu ya, itu kantornya ada di sana. Untuk Kota Malang membawahi, maksudnya wilayah kerjanya meliputi Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Dan tentunya uang yang ada di kantong Bapak Ibu sekalian itu diantaranya proses perjalanannya dari pusat kemudian disalurkan melalui depo kas di Jawa Timur dan disalurkan ke Kota Malang dan akhirnya diambil oleh perbankan ke wilayah Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo. Mungkin itu yang terkait dengan Bank Indonesia Malang. Kemudian perkenalkan juga nama saya Febrina, karena lahir di bulan Februari jadi namanya Febrina gitu Bu. Pak, ya ini salam kenal ya. Terima kasih tentunya terkait dengan yang pertama, terkait dengan cinta bangga paham rupiah ini sudah berkali-kali mungkin Bapak Ibu mengenal. Kalau di tahun-tahun sebelumnya lebih ke cinta dan bangga gitu ya. Tapi saat ini mulai tahun kemarin mungkin sudah diperluas ada pahamnya. Jadi paham ini sebenarnya penggunaannya banyak gitu ya. Nanti Bapak Ibu kami titip untuk bisa menyampaikan lebih dalam, terutama nanti inflasi ya. Inflasi itu ada hubungannya dengan jumlah uang beredar, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Linda. Kemudian juga tadi bijak berbelanja penggunaannya, termasuk nanti saving gitu ya. Dan yang terakhir tentunya dari sisi uang rupiah yang non tunai, itu yang paling penting sebenarnya. Oleh karena itu sesi di hari ini gitu ya, atau di TOT ini itu ada 4 sebenarnya. Nanti yang pertama terkait ke bank sentralan, kemudian yang kedua cinta bangga paham rupiahnya itu sendiri, kemudian yang ketiga terkait pembayaran digital, dan yang terakhir ada enrichment terkait dengan komunikasi dan public speaking. Yang sudah kami lakukan di Kota Malang kemarin, sesi yang terakhir ini cukup membantu Bapak Ibu untuk bisa memberikan inovasi terhadap mungkin cara pengajaran di kelas masing-masing. Kemudian berikutnya sedikit kami sampaikan mungkin update terkait dengan perkembangan ekonomi ya, kaitannya juga dari sisi
pertumbuhan ekonomi triwulan 1 kemarin kalau di Kota Batu itu kita tumbuh 5,02%, itu triwulan 1. Mungkin ini sedikit melambat dibandingkan triwulan 4, angkanya 5,35. Tapi angka ini Kota Batu sangat bagus karena lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan Jawa Timur yang tumbuh sebesar 5% dan juga nasional gitu ya. Tentunya sektor yang kuat itu apa? Sektor yang kuat ada yang pertama perdagangan, kemudian yang kedua terkait dengan pertanian, ketiga konstruksi, dan yang keempat penyediaan akomodasi dan makan minum. Itu yang menjadi sektor yang kuat gitu ya di Kota Malang. Tentunya perkembangan uang rupiah ya yang ada di Kota Batu menyesuaikan gitu ya. Kalau biasanya kami indikatornya dari outflow yang ada di wilayah Malang Raya Pasuruan Probolinggo yang keluar dari Bank Indonesia Malang itu juga cukup mengalami peningkatan, meskipun juga kita lihat dibandingkan tahun sebelumnya itu tidak meningkat terlalu tinggi gitu ya. Terkait dengan hal tersebut, kita tentunya terus berupaya di Bank Indonesia, nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Linda lebih lanjut terkait dengan peran-peran Bank Indonesia selaku bank sentral melalui kebijakannya di 3 sisi, yaitu kebijakan moneter, kemudian stabilitas sistem keuangan, dan juga sistem pembayaran. Di satu sisi kebijakan moneter yang sifatnya stabilisasi tentunya lebih untuk mengerem gitu ya, sifatnya mengerem perekonomian. Namun demikian kebijakan terakhir sudah menurunkan suku bunga menjadi 5,25. Harapannya akan tertransmisi gitu ya ke masyarakat, sehingga pembiayaan di sektor real itu akan selalu mendapat prioritas, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Kemudian terkait dengan stabilitas sistem keuangan, terus didorong juga untuk pembiayaan di sektor-sektor tertentu, khususnya yang padat karya dan tadi sektor-sektor prioritas yang perlu mendapat perhatian, khususnya ketahanan pangan dan juga perumahan. Gencar gitu ya dengan penggunaan KRIS dan juga BIFAS gitu ya, kalau yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tentunya akan kita lihat nanti angkanya juga akan meningkat sangat tinggi gitu ya. Pertemuan hari ini bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian, dan kami tutup pengantar dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sekali atas kesempatannya. Kami berkeliling sebenarnya, dan ini ke Kota Batu untuk training of trainer Cinta Bangga Paham Rupiah. Terutama yang kami ingin tekankan adalah nilai-nilai kecintaan dan kebanggaan ya pertama. Kemudian yang terakhir tentunya paham itu lebih ke bagaimana kita menggunakan rupiah itu seperti berbelanja gitu ya, kemudian juga saat ini saving dalam bentuk penyimpanan, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi gitu ya. Itu yang paling penting. Dan terakhir tentunya terkait dengan digitalisasi, karena meskipun digitalisasi tapi juga satu sisi kita tetap menggunakan rupiah, cinta rupiah gitu. Nah, di pelatihan kali ini tentunya ada 4 bagian besar yang menjadi materi, yaitu yang pertama ke Bank Sentralan untuk mengupdate bagaimana peran Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan juga yang kedua terkait dengan Cinta Bangga Paham Rupiah itu sendiri, jadi perjalanan rupiah terutama ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sistem pembayaran di Indonesia, termasuk nanti uang digital dan juga uang elektronik ya, uang elektronik, dan juga perkembangan kanal-kanal pembayarannya. Dan yang terakhir enrichment untuk komunikasi dan public speaking. Jadi 4 hal itu. Kemudian kenapa guru-guru ya, karena guru-guru ini adalah
pendidik gitu ya, pendidik yang bisa menanamkan nilai-nilai yang baik tadi yang sedini mungkin bisa kita sampaikan kepada adik-adik atau anak-anak kita untuk lebih cinta bangga paham rupiah. Untuk literasinya sendiri di Kota Batu seperti apa sampai saat ini? Untuk aspek literasi tentunya kita ada survei secara keseluruhan ya. Dari sisi aspek awareness terhadap uang rupiah itu sendiri untuk ciri-cirinya semuanya sudah cukup baik sebenarnya ya, sudah cukup baik. Kemudian yang lebih perlu kita tingkatkan nilainya itu di pahamnya. Oleh karena itu enrichment dari materi ini itu lebih ke poin yang ketiga begitu ya. Dapat termasuk namanya peningkatan penggunaan kris di kalangan pelajar gitu. Ya, nanti tentunya kanal-kanalnya banyak ya Pak ya. Kris itu tahun ini juga kita meluncurkan kris tab gitu ya. Dan kris cross border yang diperluas nanti tanggal 17 Agustus itu bisa sampai ke Jepang ya. Penggunaannya yang baru itu untuk penggunaan di Jepang. Ini sebenarnya kita upayakan adalah kita nggak melihat dalam jangka pendek saja sebenarnya, tapi kita melihatnya dalam jangka panjang gitu. Otomatis di dalamnya juga kita berharapnya bahwa yang kita lakukan sekarang tidak mengganggu ekosistem untuk anak cucu kita, karena ya terkait dengan green gitu sangat penting. Dan khawatirnya kalau kita bikin pertumbuhan yang benar-benar sangat masif, terus habis itu merusak lingkungan, pastinya kan yang setelahnya kan agak susah ya kalau ini yang belum lagi ya. Untuk inflasi Bapak dan Ibu, di sini udah tahu ya inflasi ngomong ya. Ngomong inflasi Mas. Inflasi itu nilai tukar rupiahnya turun. Ya, rupiah turun karena ada penyebabnya sebenarnya karena ada peningkatan harga yang secara terus-menerus. Ya. 24 ya, 30 ya. Pas bentuk saya pas Idul. Ini momen saya pertama kali untuk menghadiri TOT dari Bank Indonesia. Tentunya yang pertama adalah untuk menambah pengetahuan, terutama tentang Bank Indonesia yang sebagai orang awam ini hanya sekedar Bank Indonesia itu mencetak uang, terus membagikan dan lain sebagainya. Tapi melalui TOT ini kami sebagai kepala sekolah nantinya bisa sharing ke Bapak Ibu Guru, dan nantinya Bapak Ibu Guru bisa membagikan ilmu yang saya dapatkan di sini kepada anak didik kami tentang bagaimana memahami, bagaimana cinta tentang uang. Ternyata di dalam uang itu ada ternyata kedaulatan negara dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa kami sampaikan sampai ke anak didik kami di sekolah yang notabene adalah generasi penerus. Mungkin itu. Tapi kira-kira ini pelatihan seperti ini dirasakan sangat perlu Mbak sih buat. Pastinya perlu, sangat perlu, karena kami di dunia pendidikan tentunya yang mungkin terlalu fokus dengan bidang pendidikan pembelajaran di anak-anak di sekolah dan sebagainya, yang dimana di dalam kehidupan anak-anak di luar non-akademik tentunya mereka akan bertemu dengan yang namanya rupiah, yang dimana mereka menggunakan, tapi dalam tumbuh kembang mereka mungkin ada rasa kurang pemahaman tentang keuangan. Jadi mungkin dalam TOT ini nanti kami sebagai tenaga pendidik bisa menyampaikan ke anak-anak bahwa pentingnya bagaimana itu cinta uang, bagaimana kita harus memahami, bagaimana kita harus mengelola keuangan dengan baik nantinya. Karena ilmu itu juga akan menjadi, tentang uang ini juga akan menjadi ilmu berkelanjutan pada akhirnya nanti. Jadi bijak dalam menggunakan uang gitu artinya. Kalau untuk penggunaan uang digital sendiri bagaimana di tingkat lingkungan sekolah? Ya, ini kami pernah melalui Dinas Pendidikan ini MOU bersama kantin di sekolah, dan tentunya ini juga mengarah ke uang digital yang harusnya menggunakan HP kan otomatis. Nah, tapi di pendidikan dasar, anak-anak sekolah dasar itu kan belum boleh untuk menggunakan HP, apalagi gadget, apalagi nanti digunakan untuk sistem pembayaran dan lain sebagainya. Jadi untuk di sekolah dasar mungkin pengetahuan anak-anak juga tentang uang digital masih kurang. Mungkin nanti hanya kami memberikan sebagai ilmu saja, nanti kedepannya mungkin bisa menjadi bekal anak-anak untuk pengetahuan. Tapi untuk para pengajarnya sudah sangat familiar ya Bu? Oh sudah sangat, ya, untuk menggunakan uang digital. Mungkin tidak membawa uang cash, akhirnya selama HP ini dibawa bisa aman, kami gunakan aman. Rupiah. Boleh dong tepuk tangan
kalian semua keren sekali. Terima kasih Bapak Ibu.